Demikianlah ungkapan bela sungkawa yang telah dibawakan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Ungkapan bela sungkawa yang kedua akan dibawakan oleh keluarga besar STT Intim Makassar, yang dalam hal ini langsung dibawakan oleh Pendeta Dr. Lydia Tandirerung. Pada Ibu kami silakan. Maaf. Langsung dibawakan oleh Ketua STT Intim Makassar. Pada Ibu kami silakan. Saya juga mohon izin untuk membuka masker sebentar. Terima kasih Majelis Gereja Jemaat Rama yang telah memberikan kesempatan ini. Yang saya amat kasihi orang tua kami, Ibu Dr. Margareta Andi Lolo Lete bersama dengan anak-anak dan segenap keluarga besar yang kami hormati dan kasihi, Bapak Ibu segenap pendeta, para hamba Tuhan, dan juga secara khusus Bapak Ketua Sinode Gereja Toraja, Bapak Ibu segenap sidang perkabungan, dan juga secara khusus saya rindu menyapa kekasih kita Bapak Ilham Arif Sirajuddin yang tentu lama kita rindukan tidak berjumpa. Sekali lagi, dan segenap keluarga besar yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama perkenankan saya berdiri di sini untuk mewakili keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur di Makassar. Untuk atas nama baik Badan Pembina yang kemudian menjadi representasi dari 22 gereja pembina STT Intim Makassar, Badan Pengurus Yayasan, dan segenap Sivitas Akademika STT Intim Makassar, untuk menyampaikan bela sungkawa kami yang sedemikian mendalam atas berpulangnya kekasih besar. Ketika saya mengenang, mungkin ini sebuah informasi sejarah. Kami mengenang bagaimana orang tua kita, Profesor T.R. Andi Lolo, ketika orang mencari siapa yang akan menjadi ketua panitia dari satu perhelatan internasional, kita ingat itu tahun 96, sebuah konferensi internasional Gospel and Culture, Injil dan Kebudayaan. Dan pada waktu itu nama beliau dinominasi untuk menjadi ketua panitia. Dan saya diminta untuk menjadi sekretaris sebagai seorang pendeta muda yang baru saja diurapi pada waktu itu. Kira-kira kurang lebih 25 tahun yang lalu. Tetapi bahwa saya mengingat momentum itu dalam kaitan dengan bagaimana beliau berkontribusi bagi dinamika pendidikan teologi. Secara khusus, bagaimana pendidikan teologi diperlengkapi dan diperkaya dengan kekuatan-kekuatan metodologis, perspektif lintas disipliner dan sebagainya, melalui kehadiran beliau di kampus pada masa-masa tertentu di masa lalu. Karena itu kami sekali lagi berduka amat dalam, tetapi mengaminkan bahwa kenangan beliau sudah menjadi catatan yang luar biasa bagi kehidupan gereja dan termasuk sekolah teologi. Dan untuk itulah kami terus berdoa kiranya Tuhan meneguhkan orang tua kami, Ibu Dokter atau Oma Dokter Eta Andi Lolo Lete bersama dengan Adik Indah dan adik dan semua keluarga besar. Biarlah kasih setia Tuhan yang tak berbatas itu akan meneguhkan segenap keluarga, baik ketika kita menuntaskan penghiburan-penghiburan kita di tempat ini, pun dalam masa-masa masih menanti anak-anak datang dari jauh, sampai pada saatnya Tuhan mengizinkan kita dapat memakamkan almarhum terkasih kita, Profesor T.R. Andi Lolo, dengan baik. Dalam rancangan dan kemurahan Tuhan, Tuhan akan terus meneguhkan Oma dan segenap keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan.
mewakili keluarga besar STT Inti Makassar. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya. Demikianlah tadi ungkapan bela sungkawa yang langsung dibawakan oleh Rektor STT Inti Makassar. Kepada Ibu Pendeta Dr. Lydia Tadirerung, kami ucapkan terima kasih. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Dan ibadah pada hari ini, petugas liturgis, Ibu Penatua Carla Sampepayung. Kepada Ibu kami silakan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penghiburan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Allah peduli. Bermazmur dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Kalaku mencari damai.
pembacaan firman dan khotbah, saya mohon vokal grup Firdaus atau vokal grup Immanuel untuk menghibur keluarga dengan pujiannya. Kami dikuatkan dan dihiburkan. Terlebih amat buat kekasih kami Mama Indah, Indah Ima sama anak-anak cucu dan semua rumpun keluarga. Kami setia mendengarkan. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Sohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Saya mengulangi ayat yang terakhir. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia dan terhiburlah kiranya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Berkat Allah dalam duka cita. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin dan ucapkan terima kasih Majelis Gereja Toraja Jemaat Ramah yang memberi kesempatan Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah, di mana menjadi bahagian dari Jemaat Ramah dan 9 jemaat lainnya. Jika saya berdiri di sini, maka saya mewakili 10 jemaat dalam lingkup Klasis Makassar Tengah untuk menyampaikan penguatan dan penghiburan lewat kebenaran firman Tuhan bagi Mama Indah bersama anak-anak cucu dan segenap rumpun keluarga, di mana almarhum selama hidupnya juga berkarya dan melayani. Baik Bapak Ibu Saudara sidang perkabungan dikasihi Tuhan, Mama Indah membisikkan saya barusan bahwa ungkapan terakhir almarhum Prof. TR mengatakan di tengah dinamika dan pergumulan sakit penyakitnya, dia berkata, sungguh luar biasa Tuhan itu mah. Pemeliharaannya, kasihnya, cintanya tak berkesudahan, tetap kita rasakan dan kita alami walau di tengah sakit ini. Karena itu, Mama bersama anak-anak cucu jangan susah, jangan sedih, jangan gentar. Tuhan itu luar biasa, itu pernyataan terakhir. Karena itu saya coba kita mengajak merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa berbicara soal kematian
Bagi kita semua, kematian bukanlah perkara baru. Bukan juga sesuatu yang asing bagi kita. Tapi kita semua pernah mengalami dan kehilangan karena kematian orang yang kita kasihi. Jemaat Rama, saya mendengar sesudah Papa Indah dipanggil Tuhan ada lagi yang menyusul. Dan tentu sejumlah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan dari antara kita membuat kita merasa kehilangan dan mengalami duka cita yang mendalam. Kematian tidak memandang usia atau umur. Dan tanggal 31 yang lalu Tuhan memanggil Frop TR Andi Lolo dalam usia 80 tahun kurang lebih. Karena Mama Indah bilang bulan Mei nanti harusnya dia berulang tahun. Satu hari setelah kematiannya cucu terkasih Dilan hari ini berulang tahun. Satu kata dari Dilan buat dia menangis. Oma mencerita, mengapa Opa tidak mengungkapkan happy birthday kepada saya? Mengapa hanya Alek beberapa waktu yang lalu? Karena sebelum Opa dipanggil Tuhan, tanggal 25 Januari cucunya Alek berulang tahun dan masih sempat disapa happy birthday di Amerika. Tapi hari ini si cucu Dilan ngambek karena tidak mendengarkan ucapan yang sama kepada abangnya. Sebuah perasaan yang tentu menyentuh bagi ibunya, khususnya Indah, dan Oma, serta keluarga besar. Tapi itulah kenyataan bahwa tidak ada orang yang luput dari namanya kematian atau sebagaimana dialami oleh kasih kita di sini. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan. Firman Tuhan datang ke tengah kita dalam duka yang dialami keluarga besar malam ini. Kejadian 25 ayat 7 sampai 11 mengisahkan tentang kematian Abraham yang sudah suntuk usianya dalam usia 175 tahun. Sedikit saya menyampaikan kepada kita bahwa Abraham dikenal sebagai bapa dari segala orang percaya. Bahkan disebutkan bapa segala orang beriman. Tanpa memandang bulu, siapapun beriman kepada Tuhan patut menyapa dan menyebut Abraham sebagai bapaknya. Meninggal ketika rambutnya telah memutih dan umur yang sangat tua. Sekali lagi pada umur 175 tahun. Yang tentu saja didahului oleh istrinya Sarah yang juga meninggal pada usia 127 tahun. Kendati Abraham meninggal dalam usia yang lanjut, peristiwa kematian tetap membuat anak-anaknya, sanak saudaranya, para sahabatnya merasa kehilangan. Karena Abraham adalah sosok atau pribadi dan jati diri yang teguh dalam iman, baik, setia kepada Allah, dan dirindukan oleh banyak orang. Banyak orang mengokohkan dan menokohkan, mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikianlah, maka anaknya Ishak dan Ismail, sanak saudaranya dan sahabatnya mengalami dan merasakan perkabungan dan duka yang amat dalam. Meskipun itu tidak ditulis dalam Alkitab, tapi saya membayangkan bagaimana perasaan dan situasi Ishak dan Ismail ketika Abraham meninggal, karena pada saat yang sama Ishak dan Ismail telah menjadi yatim piatu. Tidak ada lagi tempat di mana mereka harus mengadu. Tidak ada lagi tempat di mana mereka bermusyawarah ketika mereka mengalami masalah.
Saudara diberkati Tuhan. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita mengalami perasaan kehilangan dan mendatangkan duka yang mendalam ketika kita menghadapi kematian? Saudara-saudara, sebab memori kita mengundang untuk mengingat seluruh kehidupan pengalaman orang yang meninggal itu. Orang yang dekat kepada kita, orang yang sangat kita kasihi, orang yang kita tokohkan, orang yang selalu mengingatkan dan menasihati kita, menuntun kita sebagai orang yang arif dan bijaksana selama hidupnya. Itulah yang membuat kita mengalami kesedihan yang amat dalam. Karena kita memiliki keterikatan emosional yang sangat dekat. Seperti dialami Mama Indah, Indah dan Ima dan kita semua, keluarga besar atas dipanggilnya Prof. Ter Adi Lolo. Mendengar ungkapan duka hari ini, ataupun lewat media sosial, semua orang yang sangat dan pernah dekat kepadanya mengungkapkan perasaan yang sama. Tadi malam saya mengikuti Zoom yang buka oleh anak yang kedua, Ima dari Polandia. Saya mendengarkan begitu banyak testimoni dari beberapa kerabatnya, dari para senior-senior GMKI era 70-an, 80-an, para koleganya serta orang-orang yang pernah dekat kepada almarhum. Apa yang mereka sampaikan, ibu bapak saudara diberkati Tuhan, bagi saya sangat menguatkan dan meneguhkan oma dan anak-anak cucu, serta saudara bersaudara. Mereka mulai menyapa bahwa Prof. TR itu adalah sosok dalam buku Prof yang dia tulis, guru biasa di luar. Seorang guru luar biasa, tapi justru menulis buku guru biasa di luar. Itu buku yang tebal, pernah dikasih lihat dengan saya tapi belum membacanya. Mereka menyapa Prof. Ter adalah seorang tokoh inspiratif, pejuang tangguh, seorang yang cerdas, bersahaja, rendah hati, bersahabat dengan semua orang. Beliau adalah tokoh pendidik atau tokoh pendidikan karena pernah menjadi atase pendidikan di Papua New Guinea dan Belanda. Seorang guru besar Indonesia yang bukan hanya penjabaran teoritis sebagai guru besar sosiologi terapan di UNHAS, tapi juga adalah seorang sosiologi yang telah mempraktekkan secara konkret, yakni menjadi Bupati Tanah Toraja era tahun 89 sampai 95. Bapak Ibu Saudara yang saya kenang dari almarhum, dan yang paling berkesan ialah ketika saya menjadi pendeta jemaat di Masale, lalu kemudian beliau memberi diri menjadi song leader atau kantoria bersamaan dengan almarhum Prof. Bandaso, Randa dan Bandaso. Saya sangat terkesima dan kagum karena dua-dua guru besar menjadi song leader. Yang saya bisa bayangkan apa ini suara ini fals atau bagaimana bentuknya nanti ini barang. Tapi Pak Alex Mantiri, Pak Pendeta kuat berdoa supaya suara dua-dua tetap terpadu, tidak fals, dan jemaat akan keberatan kalau dua-duanya kacau. Saya disuruh berdoa. Dan berjalan demi berjalan. Puji Tuhan mereka mampu sampai akhir menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kantoria. Dan sesudah itu dia mengatakan, baru kali ini saya dalam seluruh hidup saya menjadi singer
dua-duanya. Prof TR dan Prof Bandaso juga bilang begitu. Dan ini yang membuat saya bergetar dan gemetar, bukan ketika saya orasi ilmiah, tapi di gereja saya bergetar, karena baru kali itu saya mungkin melakukan singer atau kantoria. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, satu kerinduan yang belum tercapai oleh Prof TR bagi saya ialah di sini dia mengatakan di hadapan Mama Indah, Pak Pendeta, doakan saya nanti suatu saat akan menjadi organis atau menjadi pengiring musik di gereja. Siap kita mendoakan. Satu lagi yang disampaikan sama Indah, sama anaknya Ima, kamu sudah memberi saya 4 cucu laki-laki, saya mau cucu perempuan. Anaknya kedua bingung bahwa ini bukan produk yang bisa dipesan dan mungkin waktunya itu sangat sukar. Tapi luar biasa bahwa melalui anak angkatnya Paulus memberi seorang cucu perempuan, dan ketika kami berkunjung Pak Pendeta, Tuhan luar biasa sudah memberikan kerinduan saya punya cucu perempuan. Sehingga genaplah perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada saya dan Mama Indah. Doakan terus semoga saya masih kuat menjalani kehidupan. Kesan yang terakhir Pak Ketua Sinode, 2 hari sebelum ke SSA saya diundang hadir di sini mendengarkan beliau. Apa yang dia sampaikan, saya ini pendeta mantan pimpinan sidang tahun sebelumnya, sidang 24. Tapi sidang 25, hati saya, pikiran saya, semangat saya akan ke sana, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Saya hanya bisa bercerita dan menyampaikan usul-usul saya secara pribadi sebagai warga gereja Toraja. Artinya apa? Ialah semangat mereka, dedikasi mereka memberdiri untuk pelayanan gereja Toraja itu luar biasa. Dia dicatat salah seorang penatua yang aktif berkhotbah ketika masih di Jemaat Rama. Dan sesudah itu mulai berkurang lagi penatua naik mimbar dan diaken. Dan dia telepon saya, Pak Pendeta, di sidang kelasis, ubah itu, kembalikan penatua dan diaken berkhotbah di mimbar. Karena ada juga penatua, ada diaken yang juga dikaruniai berkhotbah, bukan hanya pendeta. Saya katakan siap Prof untuk menyampaikan dan tolong mengawal kita punya usul ini. Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan, betapa sosok dan figur ini, mendiang ini luar biasa. Ketika kita bicara soal kegerejaan, ketika kita bicara soal kemasyarakatan, ketika kita bicara apalagi soal politik, mereka lupa sakitnya. Kalau hadir di sini tidak cukup kalau hanya 1 jam. Itu baru pengantar itu. Belum penyanyinya, belum diskusi-diskusi hal yang lain. Seorang terpelajar yang seorang yang saya kenal multitalent. Sehingga saya mau membandingkan perkataan Paulus bahwa almarhum telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik di dunia ini. Masih banyak yang diinginkan dari sosok pribadi yang inspiratif, yang patut diteladani bagi anak-anak cucu dan bagi kita semua. Ia telah menunaikan tugas tanggung jawab pelayanannya di tengah gereja, masyarakat, bangsa, dan keluarga. Karena itu tepat saya mengungkap kata Paulus, Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan dia pernah bilang, kalau kita tidak mati Pak Pendeta, kita kan tidak alami itu namanya. Kita tidak mati, kita tidak berjumpa muka dengan muka orang yang telah lebih dahulu meninggal dengan kita. Mama Indah tadi bilang, kami sudah 2 kali menghabiskan membaca Alkitab. Dan ketiga kalinya sesudah Mazmur itu apa? Dan mereka sudah tidak kuat lagi. Dia tidak hanya kaya di bidang ilmu sosiologi yang digelutinya, tetapi juga dia penuh semangat mempelajari kebenaran firman Tuhan atau isi Alkitab. Dan kalau dia tidak tahu, dia tanya pendeta.
Kalau dia belum puas, dia tanya lagi gurunya pendeta. Tanyaan yang terakhir kepada Ibu Pendeta Berta, apa arti sanga pemimpin biduan dan Alkitab, Ibu Pendeta? Tahu apa jawabannya? Dia telepon lagi saya, dia sampaikan, apa di sanga? Kau ya tuh Daud, seorang raja. Ketika dia mengalami masalah, dia panggil itu para pemimpin pujian atau paduan suara atau pengiring musik untuk menghiburnya kalau dia mengalami masalah. Nah, kau yang menurut aku tambah kok ketangkuat tadu kami untuk panggil nyanyi-nyanyi di rumahnya di sini. Ternyata saya benar. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan. Masih banyak hal lain. Saya pernah baca Wahyu 14 ayat 13, ini juga saya sampaikan padanya. Ini Prof menarik untuk mencermati dan mendiskusikan kitab yang terakhir, Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sekarang ini. Sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, komang stabilo tuh ayat dia tuh. Saya aminkan itu, saya percaya. Saya akan mengalami suatu saat bagaimana itu beristirahat dari jerih lelah. Saya menginginkan segala yang saya lakukan yang berkenan kepadanya akan mengiringi dan menyertai saya sampai kepada kesudahan. Lalu itu Mama Indah menasihati kepada Mama Indah tadi mengatakan, Mama Indah jangan susah bikin susah. Jangan menangis. Tapi hidup ini karena Tuhan itu luar biasa, kasihnya tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara, diakhiri dalam kitab Kejadian tadi, menarik untuk dicamkan bahwa Allah tidak hanya memberkati Abraham, tokoh, pemimpin agama dan juga bapa yang beriman. Dampak dari keberimanan Abraham itu berdampak kepada keluarganya dan kepada anaknya. Jadi Allah memberkati seluruh keturunan Abraham. Tapi dicatat dalam Alkitab bahwa setelah Abraham meninggal, dikatakan Tuhan Allah tetap memberkati Ishak. Saya menerjemahkan secara hurufiah ketika Prof. TR meninggalkan istri dan anak-anak. Berkat Tuhan belum berakhir, tapi akan memberkati Indah dan Ima, memberkati Oma, Mama Indah, dan seluruh rumpun keluarga. Karena seorang anak, Abraham Ishak yang taat kepada ayahnya, sangat mengasihi ayahnya, membuat Ishak juga tidak larut dalam duka yang berkepanjangan ketika Abraham meninggal. Itulah sebabnya Allah mengasihi ayahnya Abraham dan mengasihi Ishak. Kepada Indah dan Ima, belajar kepada firman Tuhan, belajar kepada Ishak, tidak larut dalam duka bersama Ismail, karena ia percaya bapaknya dipanggil bukan ke tempat lain, tetapi ke tempat di mana Allah bertahta dan di mana Allah berada. Demikian juga bagi Mama Indah dan seluruh rumpun keluarga. Tuhan Allah memberkati Ishak sepeninggal Abraham, juga akan memberkati keluarga dan berkati kita semua, supaya kita tidak larut dalam duka cita dan terus berserah, bukan menyerah kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats yang mendasarinya adalah dari Mazmur 36 ayatnya yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang.
di badai topan dunia. Di badai topan baik siang maupun malam, Tuhan niscaya takut kita mulai lagi ayat pertama. Di badai topan kendati goncang semesta, diberi kesempatan kepada vokal grup PWGT Klasis Makassar Tengah, dan setelah itu persembahan pujian dari keluarga.
paduan suara keluarga, saudara bersaudara dan keluarga besar, disilakan. Belum piu mah. Ya, buat tante-tante, om, kakak dan adik, mari kita berkumpul di sini untuk menyanyikan lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Lagu favorit dari Opa.
Ibu Bapak sidang perkabungan di hati Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, lalu kita bersama-sama menopang dalam doa atas rencana keluarga. Minggu akan datang jenazah almarhum akan dibawa kampung halaman, sementara menunggu anak-anak cucu untuk sementara disemayamkan di sini dan selanjutnya ke kampung halaman. Juga berdoa buat cucu kekasih Dilan yang berulang tahun hari ini, ulang tahun yang ke-11, dan cucu Alex pada tanggal 25 Januari yang lalu, dan juga dari tengah-tengah jemaat Rama kita berdoa sama dengan seluruh genap rumpun keluarga Julius Dengen yang juga mengalami situasi yang sama, kedukaan, dan juga berlangsung ibadah yang sama di sana, serta juga seorang anggota jemaat, Ibu Simon Tando, dalam pendampingan khusus karena sakit yang diderita. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamulah kami naikkan pujian kami, seruan kami. Di tengah duka nestapa atas berpulangnya almarhum Prof. Tera Adilolo. Di malam kedua kami berkumpul bersama untuk menyatakan penguatan dan penghiburan bagi keluarga, khususnya Oma, Mama Indah bersama dengan kedua anak terkasih dan juga anak-anak cucu
serta kekasih Paulus dan anak kekasih di sini. Bersama dengan seluruh rumpun keluarga, sahabat, kolega, dan seluruh anggota jemaatmu, baik jemaat Ramah maupun dari luar jemaat Ramah. Kami bersekutu bersama, bersatu hati, merasakan duka yang amat dalam dirasakan Mama Indah dan kedua anak kekasih. Sebagai wujud solidaritas dan keberimanan kami bersama, merasakan apa yang mereka alami. Dan bersyukur kepadamu, karena kami dimungkinkan kembali mendengarkan sabdamu, yang kami percaya menguatkan dan meneguhkan kami, untuk belajar kepada pengalaman beriman sosok Abraham, Papa beriman di tengah keluarga besar dan juga di tengah bangsa-bangsa, menyapa sebagai Bapa iman. Dan belajar kepada Ishak dan Ismail yang ditinggalkan Abraham, kuat dan teguh, tidak larut dalam duka cita, karena mereka percaya bapaknya, Bapak Abraham, telah melakukan dan memberi diri kepada Tuhan yang terbaik dan sepenuhnya, total. Dan juga meyakinkan dan mengaminkan bahwa bapaknya tidak pergi kemana-mana, tapi pergi ke rumah Bapa di surga. Atas kesetiaan, ketaatan, dan kepercayaannya itu membuatnya beroleh berkat setelah Abraham meninggalkannya. Kiranya hal yang sama menjadi penguatan kekuatan bagi Mama Indah dan kedua anak kekasih atau ketiga anak kekasih mereka, bersama dengan kelima cucu mereka. Sepeninggal almarhum Prof. TR, dalam keberimanan, kesetiaan, dan kepercayaan kepada Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Diberkati bersama anak-anak cucu mereka. Karena itu kepada Mama Indah dan kedua anak kekasih dan cucu-cucu, tetap kuat, tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa telah hadir sosok yang beriman, sosok yang telah memberi diri dalam dunia pendidikan bagi bangsa ini, bagi kota ini, bagi masyarakat Toraja, bahkan bagi gerejamu dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan menguatkan Mama Indah bersama dengan saudara-bersaudara serta kedua anak cucu, kedua anak dan 5 cucu mereka. Tuntun mereka, peliharakan mereka dalam keyakinan bahwa iman mereka tidak akan berkurang sepeninggal almarhum. Sosok suami yang bersahaja, ayah yang lemah lembut, dan taat setia beriman kepadamu. Bapa di sorga, di saat yang sama, kalau dalam duka ini kami mengenang dan bersyukur bersama anak cucu Dilan yang merayakan ulang tahunnya hari ini, 1 Februari, di hari ulang tahun yang ke-11. Walaupun kecewa karena sosok opa tidak lagi menyapa dan mengucapkan selamat hari ulang tahun, tapi pasti opa dalam hidup di rumah Bapa akan tersenyum mengasihi Dilan dan menyatakan selamat ulang tahun Dilan, seperti disampaikan kepada kakak Alex pada tanggal 25 yang lalu. Tuhan berkati kedua anak terkasih Indah di Amerika bersama dengan suami, keluarga, dan kedua anak kekasih. Beri kuat di tengah duka ini. Karena jarak, karena situasi pandemi,
Demikian juga Indah, sama dengan suami dan kedua anak kekasih yang tidak dapat hadir dalam 2 hari ini karena situasi negara mereka, kondisi negara mereka tidak mengizinkan mereka tepat waktu untuk meninggalkan negara mereka. Kami berdoa Tuhan menghiburkan dan menguatkan, yang juga turut menyaksikan secara Zoom malam ini dan malam sebelumnya. Dan mendoakan anak Indah, anak Ima, yang juga merencanakan minggu depan akan hadir. Jika Tuhan berkenan membuka jalan. Mengalami karantina di Jakarta 5 hari, dan seterusnya ke Makassar dan mengantar ayahanda terkasih ke Tanah Toraja. Mendoakan Indah untuk situasi negara memungkinkan negara mereka untuk mengizinkan keluar ke Indonesia. Kiranya berkenan hadir pada saat pemakaman suatu saat nanti. Segenap rumpun keluarga dimanapun berada, Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka. Pun yang hadir secara langsung di pelataran duka, baik tadi malam maupun malam ini dan seterusnya, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semuanya. Selanjutnya ketika dibawa ke kampung halaman, kami tetap berdoa dan memohon kepadamu bahwa Tuhan akan berjalan bersama-sama dengannya. Kami mendoakan keluarga almarhum Julius Dengen yang juga mengalami hal yang sama di jemaat Ramah. Tuhan mengabulkan seluruh rumpun keluarga, istri dan anak-anak, saudara bersaudara, serta Ibu Simon yang sedang bergumul, Ibu Simon Tando di rumah sakit. Kami menopang dalam doa. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, agar kiranya mereka dapat tabah bersama anak-anak dan keluarga menghadapi pergumulan ini. Kami bawa tanda duka kami kepadamu. Kiranya boleh berkenan berdampak di tengah pelayanan duka di sini yang telah dikelola oleh jemaat Ramah. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir. Tuhan peliharakan kami semua. Tuhan pimpin dan tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami kembali dengan penuh sukacita dan penuh selamat. Kami berdoa untuk semua yang telah mengambil bahagian paduan suara Pokal Rob. Tuhan, kiranya paduan suara dan pujian mereka menjadi berkat kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Demikian juga ungkapan duka, baik yang sudah disampaikan maupun yang akan disampaikan, menjadi bahagian dari pemberitaan dan pelayan firman-Mu untuk meneguhkan, menguatkan Mama Indah bersama anak-anak dan seluruh rumpun keluarga. Bahkan kehadiran kami bersama duduk di pelataran duka ini menjadi tanda kesediaan kami menyatakan ungkapan duka kami terhadap Mama Indah bersama keluarga dan anak-anak. Karena itu terima kasih Tuhan, pula untuk kerjasama jemaat Majelis Gereja Toraja Jemaat Ramah yang boleh menata pelayanan 2 malam ini bahkan sampai pada hari esok. Tuhan berkati pendeta, penatua dan diaken Jemaat Ramah yang menata pelayanan, dan atas kerjasama dengan Badan Pekerja Kelas Makassar Tengah saat ini. Inilah syafaat kami. Kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kanan kami secukupnya, dan ampunilah kami salah kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku.
sidang perkabungan dikasihi Tuhan, pergilah kamu sekalian dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara engkau, menguatkan dan menenggahkan engkau di tengah duka yang dialami saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. El Shaddai, tak usah kau takut. Mohon izin MC supaya saya tidak beri lagi. Kalau tidak ada akta lagu terakhir, saya akan langsung tadi menyampaikan ungkapan duka Badan Pekerja Kelas Makassar Tengah. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja hadir bersama dengan kita semua, dan juga pimpinan Gereja Jemaat Toraja Jemaat Ramah, juga hadir kasih kita Bapak Deta Musa Salusu, Ketua Badan Pekerja Sinode sebelumnya, dan kita semua sidang perkabungan kekasih Tuhan. Izinkan saya menyampaikan ungkapan duka yang mendalam, tidak mengurai lagi apa yang saya ungkapkan tadi, bahwa 10 jemaat dalam lingkup Klasis Makassar Tengah merasakan duka yang mendalam. Terus menopang dalam doa, semoga Mama Indah bersama kedua anak dan 3 anak dan 5 cucu tetap dikuatkan, dipeliharakan Tuhan dalam duka ini,
dan terkhusus ketika jenazah almarhum dibawa ke kampung halaman untuk prosesi pemakaman. Sekali lagi doa kami terus mengiringi, kuatkan meneguhkan segenap rumpun keluarga. Terima kasih pimpinan Majelis Gereja Jemaat Ramah yang boleh pagi dan menata pelayanan baik hari kemarin, hari ini dan seterusnya, dan atas kerjasama menata pelayanan malam hari ini. Saya pikir itu saja kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Demikianlah ibadah yang sudah boleh kita laksanakan bersama-sama. Untuk itu, kami atas nama Majelis Kelompok 2 Jemaat Ramah mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman, Ketua Klasis Makassar Tengah, Bapak Pendeta Calvin Ramsey yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati keluarga sekaligus ucapan terima kasih keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. John Rambulangi SPOG. Kepada Bapak kami silakan. Yang terhormat Bapak Ketua BPS yang baru, Bapak Pendeta Albert. Yang terhormat Bapak Ketua BPS yang lama, Bapak Pendeta Terusuh. Bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, bapak-bapak majelis, ibu-ibu majelis, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Walaupun kami sekeluarga pada saat ini berada dalam suasana duka yang sangat mendalam, dengan dipanggilnya cucu kami, anak kami, saudara kami, suami kami, opa kami, bapak kami yang kami kasihi dan telah mengasihi kami. Ya, dengan hormat saya sebut namanya Profesor Dr. Tr. Andi Lolo, yang biasa dalam panggilan keakraban keluarga biasa kami panggil Bapak Indah. Tetapi kami sebagai orang yang percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam kami sekeluarga, itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tak henti-hentinya mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan bersama-sama pada malam ini, namun pun dalam keadaan kondisi COVID-19 yang masih merajalela. Tuhan masih berikan kita kesempatan di dalam
kebaktian penghiburan bersama-sama dalam keadaan sehat, walafiat, dan damai sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa kematian itu adalah suatu kepastian dari Allah. Tidak ada satupun manusia yang luput daripada kematian. Kita yang hadir pada malam ini semua akan mengalami apa yang disebut kematian. Tidak memilih orang tua, orang dewasa, anak-anak. Biasanya hanya 3 faktor yang membedakan kita. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, di mana kita dipanggil, dan apa penyebabnya. Seperti almarhum ini dipanggil Tuhan pada tanggal 39 di Rumah Sakit Wahidin oleh karena sesuatu penyakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Izinkanlah kami atas nama keluarga besar Lete Papayungan dan keluarga besar Roma Andilolo, dan juga kedua cucu saya yang belum hadir pada saat ini, tapi hadir bersama kita dengan melalui Zoom, yaitu Indah dengan suaminya David Sikbiaski, dan juga Ima dengan suaminya Ketut Suardika di Polandia, sedangkan Indah ada di Seattle di Amerika Serikat. Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara bersama kami semua keluarga ikut membagi duka di dalam kedukaan yang kami alami pada malam ini. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pendeta dari Ketua Klasis Makassar Tengah yang telah membawakan kita khotbah, memberikan kita penghiburan dari firman Tuhan yang merupakan bekal kami sebagai penghiburan satu-satunya di dalam menghadapi kedukaan ini. Demikian pun kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada jemaat Kampung Ramah, seluruh majelisnya dan seluruh anggota jemaat Kampung Ramah yang telah mengambil bagian di dalam kebaktian sejak kemarin dan sebelumnya, tetap ikut bersama kami di rumah sini, ikut semasa waktu masih sakitnya almarhum sampai tadi malam untuk memberikan kata-kata penghiburan di dalam firman Tuhan. Demikian pun kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada semua teman sejawat saya di Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit Unhas. Terlebih sewaktu masuk di ICU Wahidin yang telah digiat untuk memperpanjang umur dari almarhumah. Tetapi kita manusia hanya memperbuat, tetapi semua itu keputusannya hanya dari Tuhan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua core dan vokal group yang telah disajikan tadi sebagai bentuk penghiburan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Atas nama keluarga juga memohon maaf bila di dalam penyebutan kami sejak dari kemarin sampai hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga sekeluarga memohon maaf kepada
Sangabuanonta, sekitar rumah di tempat ini yang mungkin terganggu selama beberapa hari ini dalam kebaktian penghiburan. Kami mohon maaf bila hal itu terganggu. Juga terlebih kami sekeluarga, saya sebagai nenek dari almarhumah memohon maaf bila sewaktu hidupnya almarhum ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara. Kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada cucu saya, Mama Indah, dan juga Indah dengan suaminya disettle di Amerika, dan Ima dengan suaminya di Polandia. Bapak, namun pun dia jauh, tapi dia mengikuti kebaktian secara Zoom pada malam ini. Bapak telah tiada, Tuhan telah panggil. Tapi firman Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Pendeta tadi, bahwa hidup kita, mati kita adalah di tangan Tuhan. Selamat jalan, Bapak Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu saat kita akan bertemu di Yerusalem baru, di dalam rumah Bapa di sorga. Terima kasih sekali lagi atas nama keluarga, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara bersama kami ikut membagi duka di dalam kedukaan yang kami alami pada malam ini. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan tetap berlimpah bagi kita semua di waktu-waktu yang akan datang. Terutama dalam keadaan sekarang ini, COVID-19 masih berkembang dan merajalela dan kita tidak tahu kapan akan berhenti. Marilah kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kita tetap berdoa semoga dapat berhenti dengan damai sejahtera sehingga kita tetap sehat walafiat menjalani hidup ini di bawah perlindungan Tuhan. Terima kasih dan selamat malam. Itulah tadi ucapan terima kasih sekaligus ungkapan hati dari keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Prof. Dr. John Rambulangi, SPOG. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun keluarga dalam keadaan berduka cita, tetapi malam hari ini kita akan menikmati bersama berkat Tuhan dan doakan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Tangkialo, STH. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah duka cita yang kita alami di tempat ini, kita telah mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan kita, dan juga keluarga tetap mempunyai kesempatan untuk menyediakan bagi kita apa yang kita butuhkan untuk kekuatan tubuh kita. Mari kita syukuri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bukan karena peristiwa kematian,
Kami bersyukur Tuhan karena di semua bagian kehidupan kami, Engkau tetap hadir untuk menyatakan anugerah dan pemeliharaan yang sempurna. Bahkan di dalam duka cita ketika kami kehilangan orang tua kekasih kami tetap merasakan itu sebagai kesempurnaan dalam keselamatan yang telah dikaruniakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami boleh diteguhkan melalui firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Mampukan kami semua Tuhan, terlebih khusus keluarga yang berduka di tempat ini, untuk semakin berada dalam penghiburan dalam firman-Mu itu, agar kehidupan mereka ke depan semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Kami pun tetap mengucap syukur sekalipun kami berduka saat ini, karena duka cita keluarga dan duka cita kami semua, di dalamnya ada begitu banyak hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang boleh berkumpul dengan kami semua di tempat ini malam ini. Biarlah dengan persekutuan seperti ini, itu akan tetap kami lakukan dan alami ke depan. Sehingga duka cita yang kami alami, itu menjadi duka cita bagi saudara-saudara seiman kami, dan memampukan kami semua untuk menjalani kehidupan lebih baik di masa yang akan datang. Berkat-Mu tersedia, biarlah kami dikuatkan dari dalamnya. Bahkan setelah kami meninggalkan tempat ini, biarlah Engkau tinggal di sini dan juga kembali bersama dengan kami, bahkan seluruh bagian hidup kami dipeliharakan dan dituntun dengan baik oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oh ya. Iya, Bung Imelo Solanasang. Sebenarnya tadi saya ditanya MC, Pak Pendeta mau sampaikan sesuatu kah? Saya bilang kemarin sebenarnya Kak Nempo udah bicara, tapi Tante rindu sekali saya bicara sedikit. Ya, jadi saya kenal Om Papa Indah ini dari kami kecil sebenarnya. Saya seumur-umur dengan Indah, Pak. Ima itu di bawah saya. Saya dari kecil biasa main ke kantor di rumah jabatan. Om Papa Indah Bupati waktu itu. Lebih karena Papa, Mama dekat dengan kedua orang tua kami di sini. Dan betul-betul memang kami sangat kehilangan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selama sakit, Om Tante ini lumayan sering kami komunikasi sama-sama. Lumayan sering, beberapa kali kita berdoa. Dan saya pikir lumayan sering, Om itu masih sering sekali mau sampaikan sesuatu, cuma tangan apa Om mau ulelen toh. Tapi selalu dia ingin sampaikan, dia suka dengar khotbah di lentera malam dan segala macam, suka sampaikan pesan. Dan kami tahu sampai akhir kehidupan orang tua kami, Om Papa Indah banyak sekali memberi perhatian untuk kehidupan pelayanan di gereja. Jadi atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, kami betul-betul merasakan duka cita yang mendalam. 2016 orang tua kita jadi pimpinan sidang di sidang Sinode Am Makale. Beliau pernah jadi ketua yayasan YPTKM ya. Dan yang saya ingat juga, mudah-mudahan saya nggak salah, tapi saya pernah cerita dari Pak Pendeta Anggui Senior, pas pada masa beliau jadi bupati lah, rumah sakit Elim juga itu dikembalikan dari pemerintah kembali ke gereja. Itu pas Om Papa Indah jadi bupati dan Pak Anggui waktu itu jadi ketua sinode. Dan saya pikir itu banyak hal-hal penting yang sudah dilakukan. Tentu banyak hal yang lain yang bisa dicerita sebenarnya. Dan sekali lagi
atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja kami ucapkan turut berduka cita. Kami sangat percaya Tuhan sudah izinkan Om Papa Indah melakukan banyak sekali hal, banyak hal. Ya, terakhir yang saya baru tahu tadi jadi kantor ya, nah itu baru saya tahu tadi itu. Tapi saya betul-betul bilang kalau soal pelayanan di tengah-tengah masyarakat Toraja saya pikir udah komplit betul gitu ya. Sebagai seorang guru besar, seorang akademisi, sebagai seorang birokrat di pemerintah, juga sebagai seorang pelayan Tuhan, juga di tengah keluarga saya pikir sudah paripurna. Tuhan sudah perkenankan banyak hal yang boleh dilakukan oleh kekasih kita Bapak Prof. T.R. Andi Lolo. Kami berdoa Tante Mama Indah kuat, juga ada saudara kami Indah dan Ima bersama keluarga, semua sehat, pada waktunya boleh datang di Makassar, bahkan kita boleh bertemu bersama-sama di Toraja. Kure sumanga, bongi melo, Tuhan memberkati kita sekalian. Itulah tadi kenangan Diak Indah bersama Bapak Pendeta Alfred Anggui. Telah disampaikan langsung kepada Bapak Pendeta, terima kasih. Dan disampaikan kepada kita semua bahwa besok masih ada ibadah dilaksanakan pada jam 7 malam. Mohon kehadiran kita semua untuk dapat duduk bersama-sama dengan keluarga tempat ini, menghadiri ibadah penghiburan yang ketiga. Terima kasih dan selamat malam.